Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Al-Harwanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Lado Satap, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Bersama fasilitator Bapak Nurwianto dan pengajar praktik Bapak Adi Saputro. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1, yaitu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan paket modul 1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Untuk mengidentifikasi pengetahuan awal murid agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Untuk mengidentifikasi minat murid bahwa guru memberikan penilaian kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk mengidentifikasi profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang kedua, diferensiasi proses. Bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang sudah dipelajari? Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1.
Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video saya kali ini. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.